Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arti nalar dan tanpa nalar. Nalar membutuhkan akal sehat, barulah logika tanpa halusinasi. Sedangkan tidak memiliki nalar artinya menggunakan logika dan halusinasi, barulah kedua adalah akal. Maka dari itu manusia tanpa nalar bisanya menghujat, berdusta atau menipu atau memfitnah, membunuh, serta membeklokkan dari kebenaran. Dan tertutup dari kebenaran walaupun ada dalilnya. Al-Quran diperuntukkan untuk manusia yang menggunakan nalarnya dalam beriman. Sedangkan Injil palsu yang dibawa oleh penjajah Belanda diperuntukkan yang tidak memiliki nalar. Makanya Kristen Indonesia menjadi manusia pengkhianat Injil. Demikian Kristen dengan kebodohannya. Kristen dengan kebodohan, part 4 menjelaskan akibat goblok mendasar tidak memiliki nalar karena diisi jin dari Dewa Molok setelah dibaptisnya. Yang dikatakan oleh Kristen si pengkhianat Injil bahwa ini Roh Kudus dari Yesus. Kepala Bau Menyan. Akibatnya tidak bisa membuktikan kebenaran di antaranya. Pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab dalilnya. 1. Siapa yang menyuruh menyembah Yesus? 2. Apakah Yesus itu Tuhan? 3. Dalil ajaran kasih? 4. Kenapa curi-curi bahasa Arab? 5. Yesus menciptakan langit dan bumi? Masih banyak dalil-dalil yang tidak terjawab. Tuhannya oten aneh-aneh. Tuhan kok pakai dilahirkan atau lahir di dunia? Mana netek lagi, pakai mati, disunat, nyamar-nyamar seperti manusia dan punya anak lagi. Tuhannya oten kurang kerjaan ya? Bos aja tinggal nyuruh anak buahnya, emang Tuhannya Kristen ngak punya anak buah ya? Pantes umat pada edan kebanyakan makan anjing dan babi kali ya? Padahal anjing dan babi itu juga dilarang sama Yesus untuk dimakan. Nalarnya di mana ya? Kalau saya goblok, kamu bicara mulutmu kotor Semua kali. yang datang dari Allah yaitu Allah itu sendiri. Yakin Muhammad kau? bukan datang dari Allah. Yakin kau semua yang datang dari Allah itu adalah Allah itu sendiri? Dari manusia itu sendiri. Alam semesta ini dari mana? Alam semesta ini dari mana? Dari Allah atau dari setan? Alam semesta. Tadi pemberian iblis. Kau mengatakan bahwa semua yang berasal dari Allah itu adalah Allah. Saya tanya, apakah alam semesta ini dari Allah atau dari iblis? Alam kan ciptaan Allah. Goblok kali kau pertanyaan. Dari Allah atau dari iblis? Kunyuk. Kau pada otak tak kau ngomong kau? Saya pakai otak lah, makanya saya bicara. Udah jelas Allah bumi ini Apa? Tuhan ciptakan. Iya, saya tanya, nanti ku robek juga mulut kau sampai kuping, nanti sobek mulut kau ku buat. Ku tanya samamu, alam semesta ini, alam semesta ini dari Allah atau bukan? Alam semesta ini. Berdoa aja sama kalian itu ya. Kau berdoa kepada siapa? Tuhanmu banyak begitu. Dan Roh Kudus. Nenekmu kiper. Tuh. Biar kalian semua tuh bertobat. Tobat gimana? Tobat nyembah manusia Yesus gitu maksudnya? Paulus yang membimbing kau, bukan Roh Kudus. Yang mengajarkan kau menyembah manusia. Dengarkan. Yang mengajarkan kau menyembah manusia itu bukan Tuhan, tapi Paulus. Pauluslah Tuhan kau itu. Asbun, kau ngomong asbun. Asbun apa? Siapa yang mengajari kau menyembah Yesus? Siapa yang mengajarin kau menyembah Yesus? Coba kau jawab dulu kalau kau punya otak. Itu aja terus. Kuulang. Siapa yang ngajarin kamu nyembah Yesus? Coba jawab. Lalu kalian bersikeras terus. Saya tanya, kalian nggak bakalan masuk. Saya tanya, siapa yang ngajarin kau nyembah Yesus? Apa jawaban kau?
Karena Yesus itu Allah sendiri. Saya tidak tanya kenapa kau menyembah Yesus. Saya tanya siapa yang ngajarin kau menyembah Yesus. Makanya kau baca Alkitab. Saya tidak tanya apa sebabnya. Jadi jawabannya bukan makanya. Saya tanya siapa yang ngajarin kau menyembah Yesus. Paham tidak sih nih pertanyaan yang ditanyakan? Pendeta kok bolot banget? Bahasa manusia saja tidak ngerti apalagi firman Tuhan. Makanya jangan suka menghujat Islam. Ya kalau kamu nggak paham tentang Tuhan, kamu saya atau Anda yang tidak paham. Katamu tadi Tuhan tidak terlihat. Yesus yang diludahin mukanya itu siapa? Ya, karena dia suatu sinar warna. Udah. Hush. Kau tidak bisa melihatnya, kan dia bersinar. Apanya yang bersinar? Philips. Yang disalib sinar ya. Makanya bro, kalau kamu nggak paham soal Tuhan Yesus, kau pasti akan di. Apanya yang saya tidak paham tentang Yesus? Apanya kira-kira? Apa yang kamu tahu tentang Tuhan Yesus? Dia manusia biasa yang diberi mujizat. Bagimu. Orang baik. Bagi Yesus. Bagi Yesus itu dia adalah manusia utusan Tuhan yang diberi mujizat. Kamu menilainya kan ya sesuai dengan pengakuan Yesus lah. Pengakuan Yesus, dia adalah manusia utusan Tuhan. Selesai. Pengakuan kamu apa? Di dalam Al-Qur'an pun tertulis kalian. Al-Qur'an. Pengakuan Yesus, dia adalah manusia utusan. Pengakuan kamu sama nggak dengan Yesus? Pada mulanya adalah firman-firman itu pengakuan siapa? Itu pengakuan siapa? Itu pengakuan siapa? Itu dalam Injil. Iya enggak, saya tanya itu pengakuan siapa? Firman. Pengakuan siapa? Firman. Firman Utina, pemain bola. Bolotnya si pemakan babi ini. Bapak bisa nggak diskusi? Ya bisa nggak? Kalau nggak bisa Bapak turun gitu loh. Percuma. Ya turun kan lah. Ya udah ngobrol deh sama si bapaknya. Oke. Pak Harrison. Oi. Pak, lanjut ke. Apa? naik mau ngapain? Kalian ya naik, aku ingin tahu kalian berdebat apa? Oh iya. Nih, Pak. Jadi kami di sini itu dialog lintas agama. Nah, kenapa kami melakukan itu? Karena kawan-kawannya Bapak duluan bahas-bahas Islam. Nah, kok mereka bahas Islam ya? Kita pelajari. Ternyata di kitabnya Pak Harrison itu ada amanat agung. Matius 28, 16-20. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, beberapa kawan-kawan Kristen itu mereka bergerak sebagai murid-murid Yesus untuk membuat kaum muslimin itu pindah ke Kristen. Nah, caranya itu dengan cara 1 Timotius 5:20. Jikalau ada orang yang berdosa, maka tegurlah dia di depan umum supaya orang-orang yang lain juga takut. Nah, gitu. Ya kami sebagai muslimin nggak bisa digituin lah. Kami kan Al-Fatihah 39 telah diizinkan bagi kami memerangi orang-orang yang memerangi kami. Nah, gitu. Jadi inilah terus jadinya, ya. Aku aja di tengah-tengah agama muslim aku kuat imanku. Ya, syukurin. Mudah-mudahan pada paham dan makin banyak munculnya pejuang-pejuang kebenaran Islam yang cerdas tidak bolot seperti pengkhianat Injil. Mendingan juga nonton Ustadz Zuma ngeliatin yang dungu dan bolot, penyembah manusia yang dianggap Tuhan oleh pengkhianat Injil. Terima kasih Ustadz Bang Zuma. Semoga Anda tetap berkiprah dalam kebenaran Islam dari para penghujatnya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.